Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akan kita lanjut untuk materi kita hari ini, yaitu gerak pada hewan. Jadi selain gerak pada manusia, ada gerak pada hewan ya. Selanjutnya nanti juga akan ada gerak pada tumbuhan. Baik, jadi kalau ada pertanyaan, kenapa hewan ini bergerak? Nah, hewan bergerak karena ada rangsangan terhadap sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, rangsangan ini seperti apa? Jadi beberapa rangsangan hewan yang menyebabkan bergerak itu adalah yang pertama perlindungan diri dari musuh, kemudian yang kedua mencari makan, dan yang ketiga adalah migrasi atau berpindah tempat. Nah, lanjut di sini berbagai jenis hewan di bumi itu ada berbagai macam cara bergeraknya. Ini diakibatkan karena dipengaruhi oleh tempat habitat dia tinggal, kemudian juga alat gerak yang digunakan. Nah, yang pertama yaitu berjalan atau berlari. Nah, ini biasa dilakukan oleh hewan yang berada di darat ya. Contohnya di sini ya, ada kucing. Kemudian gerak yang lain yaitu contohnya terbang. Ini pada jenis hewan yang berupa burung ya. Lanjut ada melata atau hewan yang merayap. Ini contohnya bekicot. Ada lagi berenang, ini yang otomatis hidup di air ya. Contohnya itu yang paling banyak kita temui adalah ikan. Oke, baik, bagaimana hewan ini bergerak di habitatnya masing-masing ya, baik di darat, di udara, ataupun di air. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang gerak hewan di darat. Ya, hewan yang hidup di darat itu bergerak dengan alat geraknya berupa tulang dan otot. Namun demikian, struktur tulang dan otot hewan di darat itu tidak sama ya. Ambil contoh antara kambing dengan kerbau, itu sudah jelas beda. Kucing juga dengan kambing itu agak berbeda ya. Jadi apabila kita bandingkan contoh kaki kuda dengan kaki kucing itu lebih ramping dibandingkan kuda. Begitu pula otot dan massa tubuh kucing itu lebih ringan. Nah, itu semua akan mempengaruhi daripada aktivitas pergerakan dari hewan tersebut. Nah, berdasarkan dari jenis tulangnya, ada tidaknya tulang belakangnya itu hewan. Ini dibedakan lagi jadi dua ya. Ada namanya hewan yang punya tulang belakang, atau biasa disebut dengan hewan vertebrata. Ini memiliki tulang dan otot sebagai alat gerak. Jadi tulangnya menjadi sebagai alat gerak pasif, sedangkan ototnya menjadi alat gerak aktif. Jadi alat gerak aktif dan pasif pada hewan vertebrata itu adalah kaki, apabila dia berlari ya, sayap dan sirip. Dan sedangkan hewan invertebrata yaitu hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Jadi alat gerak khususnya, jadi dia mempunyai alat gerak khusus ya, misalnya hewan lunak atau moluska. Jadi hewan lunak di sini ada contohnya bekicot. Jadi dia bergerak menggunakan kaki otot. Baik, kita lanjut di bagian kedua yaitu gerak hewan yang hidup di air. Jadi yang hidup di air ini contohnya karena dia berenang. Jadi pada umumnya hewan di air bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Nah, kenapa ikan ini dapat berenang dengan mudah di dalam air? Beda dengan hewan-hewan yang lainnya.
Contohnya kalau kita manusia ke air itu kan agak susah juga berenang dibandingkan kalau ikan yang berenang di air ya. Jadi ikan dapat berenang di air karena air memiliki kerapatan dan gaya angkat yang lebih besar dibanding dengan ikan. Nah, hal ini yang menyebabkan ikan dapat melayang di dalam air dan dengan energi yang sedikit saja ikan itu bisa bergerak menggunakan sirip. Nah, selain karena massa jenis ikan yang lebih kecil dibanding dengan lingkungannya, bentuk tubuh ikan juga mempengaruhi kemampuan ikan untuk bergerak. Baik, yang ketiga, bagaimana dengan hewan yang habitatnya di udara atau yang alat pergerakannya di udara? Contohnya di sini adalah burung ya. Nah, bagaimana burung dapat terbang dengan stabil di udara? Apa yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Karena burung memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung, jadi ketika burung terbang, udara itu akan mengalir di bagian atas ke bagian bawah burung. Saat melepaskan sayapnya, udara di bagian atas tubuh burung akan mengalir ke bawah. Dengan demikian, akan terbentuk gaya yang mendorong tubuh burung ke bagian atas sehingga burung dapat bertahan di udara. Ini dia contohnya penerapannya seperti penerapan pada hukum kedua Newton ya, hukum aksi reaksi. Baik, sampai di sini untuk pembahasan materinya.